Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video kopling kanan lagi ya. Ini kebetulan ada mesin nih. Ini mesinnya mau dibenahin. Cuman nggak bicarain tentang masalah di mesinnya. Kalau masalahnya mesinnya racking mah ya begitu-gitu doang penyakitnya. Nah, masalahnya di sini nih, di kopling kanannya. Kopling kanannya ini si motornya semenjak ganti kopling kanan ini rembes terus, basah. Nah, ini tes oli terus. Udah biasa hal kayak gitu. Saya ngebenahin kayak gini berapa kali. Yang kawinan ini enggak semua ya. Cuman memang rata-rata kalau saya ngebenahin yang kawinan penyakitnya satu, rembes terus si olinya. Jadi harus belepotan lem, packing segala macam. Yang kedua, masalah susah netral. Paling kayak gini mah ya gitu, udah ketakar gitu masalahnya. Nggak semua, tapi saya nggak bilang nggak pukul rata, tapi ada beberapa konsumen gitu yang saya tanganin rata-rata penyakitnya gitu. Kayak yang kopling kanan yang kawinan ya, rembes, menetes gitu olinya, sama si stutnya hancur, jebret walaupun pakai orinya Ninja. Tuh koplingnya tuh kawinan pas-pasan di sini. Ya untuk ini ya teman-teman ya, untuk bak gini kalau misalnya ente ngalamin nih yang kawinan bes gini, tuh kan harus pakai lem segala macam. Biasanya ini yang melenting nih si baknya, ya mungkin karena overheat ya, kepanasan. Ini nggak pakai pompa oli. Ini kalau mau nutup pompa oli ya, tutupnya saya saranin jangan di sini, jangan di dalam. Di sini nih kalau mau nih. Maka di sini kalau misalnya ya enggak sih, ini kuat lem, barangkali apes gitu. Lemnya copot. Si koinnya ngadu dengan gigi mesin. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya ngadepin hal kayak gini, ininya harus ditatain dulu nih. Terserah lo mau ngeratainnya di mana, mau di kaca kayak, mau di keramik, pokoknya ini harus rata. Biangnya ininya nggak rata, jadi waktu kena panas dia chill. Jangan kan bak ini ya, ini nggak tahu saya baknya dikawinnya dengan ori atau dengan CKD gitu. Jangan kan bak crankcase aja, kalau misalnya ente ngelasnya jorok aja, atau lagi panas-panasnya jatuh ke bentur, bisa melenting si crankcase-nya. Makanya saya pernah bikin video ya, apalagi buat 2 tak, buat racking ya, kan racking nggak ada packing tengah. Di 2 tak kan jarang pakai packing tengah. Kalau misalnya ada bot-dol gitu, kayak gitu, selama masih bisa dibos, masih bisa diakalin, atau masih bisa dilem, udah mending lakuin itu. Kecuali kalau emang kepaksa gitu, kepaksa harus ngelas, ya silakan dilas, dan ngelasnya harus hati-hati. Resikonya begitu doang. Kalau kepanasan, overheat, bisa melenting. Ini baknya melenting, udah pasti melenting kalau ini. Ini harus diratain. Ya penyakitnya ini. Itu kawinan. Kemudian ya teman-teman, nih kurang bebas katanya masalah. Paling kalau kurang bebas biasanya si stutnya kurang buka. Artinya dia masih ngegrip terus lagi. Apalagi ini pakai kampasnya, rumahnya Erekjet ini. Kelihatan tuh, kukunya banyak, 12 kalau nggak salah.
Ini juga rencana mau di-upgrade lagi. Orangnya minta upgrade pakai kaki 5. Dan kayak gini biasanya masangnya sedikit agak kecot ya, sedikit agak susah. Soalnya ininya nggak bisa diem. Kan kalau yang asli Ninja kalau misalnya dipasang di RX rata-rata buntutnya dibuntungin. Nah kan dok, buntutnya buntung kan. Ini aslinya Ninja ini. Jadi kesininya oblak-ablek. Kemudian ya teman-teman, nih yang punyanya minta upgrade lagi ini ke kaki 5, stutnya pakai karbon. Menjadi masalah saya belum pernah kalau teman-teman lihat video-video saya kan yang kupling karbon itu saya nggak main dengan kawinan, mainnya dengan bak yang udah jadi atau kalau banyak yang bilang bak Cina gitu. Saya nggak main dengan yang kawinan, makanya nggak tahu ini bisa apa nggak pakai stud karbon ya. Kesininya sih pasti bisa. Masuk tuh. Sininya masih bisa, cuman nggak tahu yang panjangnya bisa apa nggak ya. Soalnya jatuhnya ini ngeriset. Oh ini persilnya copot. Ini kan asli Ninja ya. Kalau pakai karbon gitu, dulu saya pernah bilang kan, modelnya pasti nggak akan begini. Modelnya pasti kayak MX modelnya. Kayak gini. Nih modelnya begini. Dulu saya pernah. Sebelumnya saya ngeriset awal-awal ya, yang buat Ninja stutnya modelnya begini nih, nggak begini. Tuh buktinya tuh. Dulu begini, ini riset awal nih. Bahan karbon juga nih risetan awal nih. Begini dulu. Cuman timbang konsul sama tukang bubut. Kalau di model Ninja ditaruh di RX kayaknya the bestnya ini deh. Mungkin kalau di Ninjanya bagus ya. Kalau di RX kan kita tahu sendiri lah, RX kupingnya gimana gitu. Terus saya harus custom ininya nih. Ini kan single bearing. Ini kan satu nih bearing di atas. Kalau teman-teman lihat atau yang udah pernah beli ke saya deh, kan double bearingnya, atas bawah. Nah ini di sini satu, di bawah satu. Jatuhnya nggak bisa. Ini ori Ninja, kuat ini juga. Kuat ini bahan. Cuman ya gitu penyakitnya, karena ini di sininya nggak ada buntut nih, nggak begini nih. Ninja aslinya ada buntutnya, begini panjang. Cuman asnya gede. Dibubut juga bisa sebenarnya. Dibubut, dikecilin gitu buntut aslinya. Cuma ngeri sedap, takut patah. Gitu doang. Jadi ininya koplak nih, begini nih. Ini mah ya, kecil lah bambunya. Ini kalau biasanya ya, meskipun ini pakai asli Ninja, lama-lama nih ininya anjlok nih, kegerus lama-lama. Ini kenapa nggak kegerus? Karena dari pertama pakai udah rembes, jadi orangnya udah ilfil, udah males makanya, karena olinya netes terus, jadi jarang dipakai. Coba aja ente lihat ya, pasti ininya pada anjlok nih, pada kegerus dalam. Soalnya kan ini kan kayak digergaji, muter begini nih. Ini kan muter nih si kupling, sama aja kayak digergaji dia. Kalau bahannya nggak kuat, pada anjlok di sininya. Apalagi ini nggak ada buntutnya, jadi nggak stabil, diem. Kalau di Ninja kan dia ada bearing ya, ininya kecil 10, bearingnya kan 12. Emang nggak connect dia. Yang nahan ini kan di sini nih, buntut masuk ke as rasio, makanya lurus. Dia muter di sini nih. Kuat ini juga sebenarnya. Kalau sama karbon ya tetap masih kekuatan karbon.
Ninja karbon. Teman-teman lihat aja deh stud yang udah pernah bikin kopling di saya. Lihat bagian ininya nih. Ini kan bagian di sini paling gede, apalagi kalau saya kan bearingnya gede tuh. Makanya Ninja mah kecil tuh jadinya. Ini mah yang gede. Cin. Gede tuh, lep masuk, tahanannya gede. Nah, kalau misalnya model Ninja gini mau niru punya saya gitu, pakai bearing gede. Ini kan Ninja mah kecil ya bearingnya. Nyari penyakitnya apa? Nggak penuh semua sih ininya, ketekannya. Oh, tuh, ini malah nyari penyakitnya. Kalau satu saat rontok si bearingnya, ini bisa copot, bisa pada keluar. Nah, kalau misalnya ente masih pakai stud Ninja, bearingnya tetap yang kecil aja, jangan pakai yang gede. Ini kan emang pakai bearing gede karena tahanan belakangnya gede. Nanti kalau lama-lama gitu, biasanya di sininya nih anjlok. Walaupun asli Ninja gitu, karena ininya koyang. Kuat sih ini juga. Ori Ninja ini. Sama karbon ya tetap kuatan karbon lah. Ini kan kalau pabrikan nggak mungkin ngasih baja karbon tinggi. Ini karbon juga ini, cuma karbonnya karbon rendah. Kan kalau karbon kan banyak. Karbon rendah, karbon sedang, karbon tinggi gitu. Ini kan karbon tinggi. Aduin aja. Dulu udah pernah saya aduin. Terus ya. Mulus. Tuh, benjol. Nih. Jauh lah. Ini juga karbon. Ini karbon rendah. Ini karbon tinggi. Habis tuh pada bonyok. Ini nggak ada kan. Duit mah nggak bohong bro. Stop mah. Ya segini ya teman-teman untuk video ini. Nanti saya update buat kedepannya. Bisa nggak ini pakai stud karbon gitu kan? Kan soalnya kalau pakai stud karbon otomatis model studnya ya nggak gini, harus begini modelnya, dan pakai double bearing. Nah, saya belum pernah masang stud karbon di bak kawinan. Ya kalau misalnya nggak bisa, ya gagal. Soalnya orangnya pengen pakai kaki 5 lagi. Ini kan kaki 4, pengen niru saya pakai kaki 5 gitu kan. Kalau kaki 5 gitu ya studnya harus bener-bener kuat emang. Kalau misalnya studnya membre gitu, kuplingnya mulur terus ya, cepet rusak, cepet jeber, cepet aus sih studnya. Nanti saya update, mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalnya bisa nanti saya update. Cuman kalau buat temen-temen nih, setelah sudah lihat video ini nih, misalnya ada masalah begitu, jangan nanya pengen beli studnya, percuma, nggak akan ada. Dan kalau yang model begini, kenapa nggak akan ada? Soalnya kalau model, jangankan yang ini ya, yang kawinan ya, yang udah bak Cina itu, yang udah cetakan pabrik itu, dipindah-pindah studnya ke, misalnya stud saya nih dipindahin nih ke bak motor lain, itu nggak bisa, sama aja. Makanya banyak yang nanya, minta stud, saya selalu jawab, nggak ada, kosong. Percuma, nggak akan bisa dipasang. Karena yang bak Cina juga punya kelemahan sebenarnya. Ininya nggak center nih. Bisa ada yang kurang ke kiri, ada yang kurang ke kanan, ada yang kurang ke atas, ada yang kurang ke bawah. Itu yang susahnya. Kalau bikin stud mah semua orang bisa. Semua bengkel bubut juga bisa. Kalau mau bikin stud, yang susah mah itu ininya, nyenterinnya nih bak yang Cina. Nah, kalau yang kawinan gini juga sama. Kenapa? Karena nanti kecotnya di sini. Mas bilang kecotnya di sini kan, karena kan beda-beda nanti. Yang modif ini kan beda-beda pasti. Ada yang motong di sini, ada yang geser lagi sebelah sini, ada yang geser lagi sebelah sini. Nah itu kan beda-beda kan motongnya. Efeknya larinya kemana? Ke sini, ke panjang studnya. Jadi kalau nanti bisa juga nggak akan ada
kalaupun misalnya nanti bisa ya harus ngeriset ulang dan bikin lagi dari awal sesuai ukurannya gitu. Dan lumayan makan waktu kalau pakai karbon gitu kan, soalnya udah jadi nih bahan, udah jadi, udah di harden, kirim ke sana, ke Bekasi, ke Cikarang buat tes HRC, tes kekerasannya. Jadi real, ada datanya, kerasnya 60 HRC, kerasnya sekian HRC, ada datanya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya, nanti saya update lagi tentang couplingnya.